Faslun, bab ini menjelaskan alladzi yalzamu fihi niyatul imam. Alladzi yalzamu fihi niyatul imam arba'un. Yang diwajibkan di dalamnya niat imam ada 4. Yang diwajibkan di dalamnya niat imam itu cuma 4. Jadi disclaimer dulu. Jadi kalau ada orang sholat di masjid ini, bahasa Timur Leste, kalau ada orang sholat di masjid ini atau di Masjidil Haram dia sholat, di Masjidil Haram dia sholat, atau di masjid manapun dia sholat, kemudian seorang imam tidak niat menjadi imam, kecuali fardhu zuhri Allahu Akbar tanpa niat jadi imam, maka sholat dia sah dan sholat makmum juga sah. Kenapa? Karena niat menjadi imam itu bukan keabsahan sholat. Karena niat menjadi imam bukan keabsahan sholat. Di antara syarat niat kan ada 3. Yang usolli fardhu zuhri, yang 3 doang yang wajib. Usolli fardhu zuhri. Menyebutkan usollinya, kemudian fardhunya, kemudian sholatnya disebutin. Itu yang wajib ketika sholat fardu. Dan niatkan imam itu, niat menjadi imam itu tidak diwajibkan. Cuma kalau mendapatkan pahala jamaah, maka harus niat menjadi imam. Itu bagi imam. Nanti kalau makmum ada pembahasan khusus. Tapi ada beberapa tempat yang imam itu wajib niat menjadi imam. Ada beberapa sholat yang imam ini wajib niat imam. Kalau si imam tidak niat menjadi imam, maka sholat si imam tidak sah dan sholat pengikutnya juga tidak sah. Ini yang bakal kita bahas. Yang pertama itu sholat Jumat. Sholat Jumat. Maka si imam harus niat menjadi imam kalau sholat Jumat. Sholli fardhu Jum'ati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau dia nggak niat menjadi imam ketika sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah dan sholat makmum tidak sah. Makmum yang tahu maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat adalah berjamaah. Di antara syarat sholat Jumat berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat sendiri. Tidak ada sholat Jumat yang dilakukan sendiri. Sholat sendiri pada sholat Jumat tidak sah, harus berjamaah. Kalau dia tidak menjadi imam, maka dia sholat sendiri. Maka tidak sah sholat Jumatnya. Itu sholat Jumat. Inti kaidah begini. Semua sholat, kaidah umumnya begini. Semua sholat yang tidak sah dilakukan sendiri, maka dia harus niat menjadi imam. Maka dia wajib niat menjadi imam. Semua sholat yang tidak sah dilakukan sendiri, maka dia wajib niat menjadi imam. Kemudian contoh sholat al-mu'adah, ada namanya sholat mu'adah. Tadi sholat Jumat pertama. Yang kedua sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu wajib dilakukan berjamaah, tidak boleh sendiri. Oleh karena itu maka dia wajib niat menjadi imam. Kalau sholat mu'adah tidak niat menjadi imam, maka tidak sah. Apa sholat mu'adah? Sholat mu'adah adalah sholat mengulang. Sholat mengulang. Ini termasuk sholat yang dikukuhkan dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi ada pendapat dari mazhab lain itu tidak ada sholat mu'adah seperti Hanafi dan Maliki. Itu tidak ada sholat mu'adah. Tapi ulama-ulama fuqahanya itu melaksanakan sholat mu'adah. Sholat mu'adah sholat mengulang.
sangat dikokohkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mazhab Abror. Salat muada adalah salat mengulang. Kita habis salat Jumat, kita habis salat zuhur berjamaah di sini di masjid. Kemudian kita boleh salat lagi. Kemudian kita boleh salat zuhur lagi. Nah, salat zuhur lagi yang diulang itu kita harus berjamaah, tidak boleh sendiri. Kita habis salat zuhur di sini, kemudian kita boleh salat zuhur di tempat lain dengan berjamaah. Salat zuhur dua kali. Itu salat mana? Salat yang diulang, mengulang salat. Jadi kaidah dari salat muada begini. Setiap salat yang disunnahkan berjamaah maka boleh diulang. Semua salat yang disunnahkan berjamaah maka boleh diulang. Salat zuhur disunnahkan berjamaah maka boleh diulang. Apalagi salat tarawih sunnah, kita tidak bahas baru doang, sunnah juga. Salat sunnah seperti tarawih disunnahkan buat berjamaah maka disunnahkan juga buat diulang. Dan mengulangnya tidak boleh dengan jamaah yang sama. Mengulang salat muada tidak boleh dengan jamaah yang sama. Habis salat zuhur di sini, kemudian bangun lagi, ayo bareng-bareng kita salat muada, itu tidak diperbolehkan. Salat muada dilakukan harus berjamaah. Salat muada. Apa dalilnya? Ada dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang datang ke masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang datang ke masjid Nabi. Kemudian ketika itu jamaah sholat pada sudah selesai. Seperti kita datang, tiba-tiba pas sudah nyampe di masjid, ternyata orang-orang udah pada sholat. Ada sahabat kayak gitu. Datang, lihat jamaah kagak ada. Orang-orang udah pada sholat. Nabi ngelihat langsung. Jadi Nabi itu ketika jadi imam itu, yang di antara sunnah menjadi imam itu sebelah kiri, ini kanan gitu. Oh kanan, sebelah kanan ke makmum, sebelah kiri ke kiblat. Itu di antara duduk sunnah ketika selesai sholat berjamaah. Makanya Nabi bisa melihat seseorang yang telat tidak berjamaah. Nabi lihat dia telat. Apa kata Nabi? Man yatasaddaq bihadzal rajul. Siapa orang yang ingin bersedekah dengan orang ini, fal yusalli ma'ah, maka salatlah bareng dia, kata Nabi. Yang pengen sedekah maka salat temenin dia. Nabi nggak maksa. Kenapa? Ini bukan wajib, ini sunnah. Salat muada itu sunnah. Disunnahkan salat muada. Dari hadis yang lain, Nabi pernah sholat bersama para sahabatnya. Dulu itu zaman Nabi itu masjid-masjid belum ada pagar, tidak ada pagar. Nabi selesai sholat, kemudian Nabi lihat seorang duduk di pinggiran masjid, nongkrong 2 orang. Kemudian setelah itu Nabi nanya, kenapa tidak sholat bareng kita? Kenapa kalian tidak sholat bareng kita? Apa kata dia? Qad sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami udah sholat di rumah tadi ya Rasulullah. Kami tadi udah sholat di rumah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kamu ikut bareng tadi bersama kita, maka engkau mendapatkan amalan sunnah. Maka sholat muada itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa sih sholat muada? Untuk membantu orang lain biar tidak kehilangan sholat jamaah. Itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam mazhab lain itu seperti
Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, hukum sholat berjamaah hukumnya wajib. Hukum sholat berjamaah hukumnya wajib. Di antara sholat mu'adah itu pertama membantu orang lain. Ada orang lain baru datang, kita bantuin dia dari sholat berjamaah. Atau kita berjamaah tapi jamaah kita cuma sedikit, kemudian lihat jamaah yang lebih besar, maka kita boleh pindah ke jamaah yang lebih besar, sholat lagi ke jamaah yang besar. Atau kita sholat sendiri, sama kita sholat sendiri, di sholat sendiri. Kemudian kita lihat ada seorang yang sholat berjamaah selesai sholat, maka kita langsung ikutin seorang yang berjamaah tadi. Itu di antara tujuan orang yang sholat mu'adah. Intinya sholat mu'adah itu dilakukan harus berjamaah, tidak boleh sendiri. Nah, berapa kali sih yang harus mengulang itu? Bolehnya berapa kali sih? Yang dikukuhkan pendapat yang pertama itu, sholat mu'adah itu cuma diperbolehkan sekali. Sholat mu'adah cuma diperbolehkan sekali. Habis sholat zuhur di sini, kemudian pindah ke masjid lain, maka tidak boleh pindah lagi ke masjid lain. Cukup sekali loh. Bisa di sini, masjid itu selesai, udah tidak boleh sholat lagi. Itu pendapat pertama. Sholat mu'adah cuma boleh dilakukan sekali. Habis sholat zuhur, kemudian sholat zuhur lagi. Cuma 2 kali, sekali mulu. Tapi ada pendapat juga kuat juga di antara fuqaha, sholat mu'adah itu boleh dilakukan berkali-kali selama tidak melewati batas waktunya. Sholat mu'adah boleh dilakukan berkali-kali selama belum tertinggal, masih dalam batas waktunya. Banyak ulama-ulama kita seperti Habib Salim Asy'ari, beliau mengulang sholat tarawih sampai 5 kali. Habis sholat tarawih di Masjid Ba'alawi, pindah ke Masjid Khudar, pindah ke masjid ini, sampai 5 kali. Beliau mengulang sholat tarawih. Sholat tarawih boleh diulang? Sholat tarawih boleh diulang. Kenapa? Karena sholat tarawih, kaidahnya kan, semua sholat yang dilakukan di sunnah berjamaah, maka sunnah diulang. Sholat tarawih 20 rakaat di sini kan. Kemudian kita boleh pindah ke masjid lain yang 20 rakaat lagi. Pindah sholat kita. Kalau kita nggak bisa kayak gitu kan. 20 aja disingkat mau jadi 8. Yang 20 aja mau disingkat. Jadi sebelah jadi 8 tarawihnya. Tapi ulama-ulama itu saking semangat Habib Salim itu udah tua itu padahal. Udah sibar ketika itu. Beliau sholat sampai 5 kali sholat tarawih. Semalam itu 5 kali, jadi 100 rakaat beliau sholat. 100 rakaat beliau sholat. Rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Intinya sholat mu'adah itu boleh diulang berkali-kali. Pendapat yang paling pertama itu sholat mu'adah cuma boleh diulang sekali. Suami nemenin istri sholat dulu. Kan perempuan kalau harusnya sholatnya dulu di rumah. Suami sebelum pergi ke masjid sholat dulu baru istri berjamaah berdua. Setelah itu pergi ke masjid, itu suami berjamaah ke masjid. Itu idealnya kayak gitu. Idealnya kayak gitu itu bagusnya kayak gitu. Habis berjamaah sama istrinya, kemudian pindah ke masjid berjamaah lagi. Atau sholat di masjid dulu berjamaah, kemudian pindah ke rumah sholat bareng istri, nemenin istri berjamaah. Tapi kalau yang ini nih, kalau yang sholat di masjid kemudian pindah ke rumah berjamaah sama istri, itu ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Karena sholat mu'adah itu tidak boleh menjadi imam. Yang mengulang sholat itu tidak boleh menjadi imam.
Yang mengulang sholat itu tidak boleh jadi imam. Kenapa? Kita kasih gambaran dulu. Kita sholat wajib, ya kan? Sholat zuhur yang wajib. Kemudian kita sholat lagi. Nah, yang sholat lagi ini jadi apa sholat tersebut? Kan jadi sunnah. Kan sholat menjadi sunnah. Sholat zuhur yang kita ulang lagi, maka sholat zuhur tersebut menjadi sunnah. Sholat modal kan sunnah. Maka masa orang yang sholat wajib, imamnya sholat sunnah, maka tidak sah sholatnya. Bukan tidak sah, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala jamaah. Sholat kepada sunnah itu sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala jamaah. Begitu. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat lagi. Nah, kalau kayak gitu kan repot. Ketika pulang ke rumah mau nemenin istri berjamaah, kan nggak mungkin. Masa istri kita jadi imam? Masa istri kita jadi imam? Maka ada pendapat kedua. Kedua. Maka yang wajib tersebut boleh kita pilih. Boleh yang pertama kali sholat atau yang kedua kita sholat. Yang wajib kan sholat di sini sholat zuhur pertama berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Kemudian sholat lagi bareng istri, maka kita dalam hati bilang, sholat zuhur tadi aku jadikan amalan sunnah. Yang ini bareng istriku, aku ini yang menjadi kewajiban. Ada yang bilang boleh kita pilih mana yang wajib. Itu pendapat kedua. Itu yang perbolehkan bahwasanya kita boleh menjadi imam menjadi sama istri. Tapi yang bagus tuh yang ideal itu sholat dulu sama istri di rumah, kemudian sholat lagi di masjid jadi makmum, itu paling bagus. Tapi repot, tapi susah. Kenapa coba? Kenapa susah? Karena kalau udah sholat di rumah nggak mungkin ke masjid. Karena kalau udah sholat di rumah nggak mungkin jalan ke masjid, lebih berat rasanya. Tapi kalau sholat di masjid kemudian pergi ke rumah kan lebih enak. Tapi ada khilaf di situ, nggak enaknya ada khilaf, ada ilah nanti. Maka paling ideal itu sholat di rumah dulu baru ke masjid. Apa berat? Pahalai banyak. Kemudian sholat mu'adah itu intinya harus berjamaah. Maka kalau dia jadi imam maka dia harus niat menjadi imam. Kemudian al-manzurah jama'atan. Al-manzurah itu jama'atan. Kemudian yang diharuskan wajib niat menjadi imam adalah nazar sholat berjamaah. Nazar, saya nazar sholat zuhur ini harus berjamaah. Maka dia wajib berjamaah. Maka dia wajib sholat berjamaah. Kalau dia jadi imam, maka dia wajib niat menjadi imam. Dia nazar, dia harus bikin repot diri. Tapi bagus nazar itu, dapat pahala wajib. Kemudian kalau mutaqaddimatu fil maqar.